Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita karunia-Nya, kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan majelis kita dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan salam ini sampai kepada beliau meskipun jarak kita jauh, dan kita sangat berharap sekali dengan rahmatnya, dengan rahmat dari Allah, sehingga ketika Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman untuk bersalawat, maka sesungguhnya kita sedang berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai bosan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang beliau kepada umatnya ini melebihi kasih sayang ibu kandung kita sendiri. Makanya hadis tadi yang dibacakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian, atau tidak sempurna keimanan di antara kalian, sampai kalian jadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian sendiri, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Memang berat. Kalau kita tidak latihan untuk mencintai beliau, maka mungkin akan sulit kita untuk mencapainya itu. Maka dari itu, memang perlu latihan untuk bisa mencintai. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana orang-orang Madinah pada waktu itu, di saat mereka telah mengetahui kabar bahwa di kota Mekah ada seorang utusan dari Allah yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan senantiasa menunggu kabar saudara-saudara mereka yang dari Madinah datang ke Mekah lalu kembali lagi ke Madinah. Mereka menggali informasi tentang bagaimana sosok beliau, wajah beliau seperti apa, perangainya bagaimana. Selalu ditanyakan, sampai-sampai rumah yang di mana sahabat-sahabat ini baru tiba dari Mekah
akan senantiasa penuh didatangi oleh tetangga-tetangganya, hanya ingin untuk mengetahui sebenarnya Muhammad itu seperti apa, Rasul terakhir itu seperti apa perangainya. Jadi Anas bin Malik meskipun usianya masih 10 tahun pada waktu itu dan belum pernah melihat Nabi, tetapi informasi tentang Nabi sudah cukup bagi beliau radhiyallahu anhu. Makanya kita sebagai umatnya tentunya memang perlu belajar untuk bagaimana bisa mencintai beliau supaya timbul rasa rindu. Karena kalau kita tidak cinta kepada seseorang, tidak mungkin kita akan bisa memiliki rasa rindu kepada orang tersebut. Nah, kalau dahulu sahabat-sahabat di saat mereka rindu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka cukup melangkahkan kaki mereka menuju Masjid Nabawi yang jaraknya tidak terlalu jauh. Beberapa langkah mereka dari rumah mereka datang, lihat Nabi, cukup. Mereka sudah cukup melepas kerinduan itu kepada beliau. Nah, lalu kita bagaimana? Cara melepas rindu kita bagaimana? Memang rindu kepada beliau itu, kata salah satu ahli ilmu, tidak bisa dirasakan oleh seluruh orang beriman. Rindu kepada sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa hadir di jiwa-jiwa orang-orang beriman secara umum. Tetapi khawasul mu'minin, orang-orang yang beriman yang khusus. Mungkin kalau pasukan itu pasukan elitnya. Jadi kalau taraf keimanannya masih standar, maka akan sulit dimasuki rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dari itu kita ada peluang bagi kita. Ada peluang bagi kita belajar sirah beliau. Mudah-mudahan tumbuh rasa cinta, kemudian tumbuh rasa rindu. Nah, kalau orang sudah rindu pasti inginnya berjumpa terus. Nah, kalau sahabat dulu enak, mereka datang ke Masjid Nabawi, datang melihat Nabi sudah beres. Nah, kalau kita bagaimana? Kita membaca sejarah beliau, mendengarkan kajian-kajian tentang beliau. Makanya kan para penulis sirah, salah satunya Habib Ali, mengatakan bahwa tujuan menulis kitab-kitab sirah itu adalah tashwiqan lisami'in, menimbulkan rasa rindu bagi para pendengarnya. Nah, itulah kita masih punya kesempatan bahwa kita masih bisa belajar, kita bisa mengenal beliau dengan sebaik-baik pengenalan, dan kita mudah-mudahan akan Allah timbulkan rasa rindu di dalam jiwa kita. Ada sebuah syair, saya malam ini ingin membacakan syair dari sahabat Hasan bin Thabit. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, wa ma'iyya bidzalika syahidun wa dalilu. Amma ad-dalilu idza dzakarta Muhammada, fatarad dumu'al 'ashiqina tasilu. Hadza Rasulullah hadzal Mustafa, hadza lillahi rabbil alamin khalilu. Kata Hasan bin Thabit, beliau juga adalah salah satu penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, setiap hati pasti akan cenderung kepada seorang kekasih. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu pasti akan condong kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma'iyya bidzalika syahidun wa dalilu. Dan tanda-tanda orang yang punya hati yang seperti itu ada tandanya, atau ciri-ciri dari hati yang seperti itu ada tandanya. Kata beliau, Ammad dalilu idza dzakarta Muhammada. Tandanya adalah jika disebut nama Muhammad, fatarad dumu'al 'ashiqina tasilu. Engkau akan melihat air mata mengalir dari orang-orang yang merindukan beliau. Hadza Rasulullah hadzal Mustafa. Dialah utusan Allah, dialah makhluk pilihan Allah. Hadza li rabbil alamin khalilu. Dialah
orang yang menjadi kekasihnya Rabb semesta alam. Nah, kalau Nabi Ibrahim kan Khalilullah, beliau juga disebut sebagai Khalil oleh Hasan bin Thabit. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang peperangan. Jadi mungkin tepat ya kajian kita akhir-akhir ini kok membahas tentang peperangan, karena kan lagi ramai juga di media sosial yang mengatakan bahwa dakwah itu yang enak, itu yang lembut-lembut. Nah, ini saya mencoba bukan meluruskan ya, tetapi mencoba mengungkapkan apa yang sudah saya ketahui, bahwa rahmatan lil alamin itu tidak murni dengan senyuman, tidak murni dengan kelembutan. Tetapi untuk mengungkapkan rahmatan lil alamin itu kita harus mengkaji ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul sampai di saat beliau meninggal dunia. Isinya apa saja? Apakah dari usia 40 itu sampai usia 63 itu hanya senyuman, hanya kelembutan? Ternyata kita sudah sekitar 3 minggu ini membahas hampir tidak ada senyuman di situ. Dan ini akan terjadi terus mungkin sampai beberapa minggu ke depan. Jadi berderet setelah perang Badar terus. Nanti ada perang Uhud, nanti ada perang pengusiran Yahudi Bani Quraidah. Bahkan tidak diusir, tapi dipenggal kepala mereka. Setidaknya 700 Yahudi dipenggal oleh para sahabat. Rahmatan lil alamin juga itu maksud saya. Jadi kita harus lebih cermat kembali memaknai rahmatan lil alamin itu seperti apa. Bahwa tidak hanya dengan senyuman saja kita dalam menyelesaikan masalah umat, tetapi juga terkadang memang harus dengan kekerasan. Nah, kita sekarang ini kan kondisinya sedang, ya mungkin karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan informasi, sehingga seolah-olah kita sedang diadu antara orang yang sukanya kelembutan dengan orang yang sukanya agak tegas gitu. Seolah-olah sedang diadu, padahal dua-duanya memang begitu aslinya. Nah, kalau bagi saya pribadi, saya termasuk tipe yang lembut. Tetapi saya sangat setuju dengan orang-orang yang tipenya keras. Karena saya tidak sanggup masuk ke wilayah itu, saya hanya bisa mendukung. Dan saya akan tidak setuju, bahkan saya akan marah di saat orang-orang mencemooh orang yang dakwahnya dengan dakwah yang keras, nahi mungkar itu. Nah, makanya kalau kita tidak berani dakwah secara tegas, ya kita jangan memusuhi mereka, jangan menyalahkan mereka. Kalau kita beraninya dengan dakwah yang lembut, ya sudah, fokuslah di situ. Maksud saya kita saling mendukung. Saling mendukung. Nah, malam hari ini insya Allah peperangannya agak banyak, meskipun kajiannya tidak panjang. Karena dalam peperangan ini sangat singkat pembahasannya, makanya saya gabung jadi 3 peperangan. Peperangan yang pertama adalah peperangan Dzatur Riqa. Ini sering kita bicarakan dengan Pak Fauzi. Dzatur Riqa itu apa? Dalam kitab Ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi, beliau menukil beberapa pendapat. Dzatur Riqa itu ada yang mengatakan bahwa mereka menambal liwa atau bendera-bendera mereka dengan potongan-potongan kain. Ada yang mengatakan pula mereka menambal pakaian mereka dengan kain. Tetapi pendapat yang kuat yang diambil oleh beliau adalah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan bahwa pada waktu itu kami berangkat mengendarai 1 ekor unta untuk berenam. Saking terbatasnya akomodasi, transportasi. 1 unta untuk berenam, mereka bergantian dan cuacanya sangat panas, perjalanannya juga cukup jauh. Kami tidak beralas kaki. Makanya kaki-kaki kami mengelupas. Pasir kan panas ya Pak. Mengelupas. Lalu Abu Musa al-Asy'ari melanjutkan, kakiku juga mengelupas dan kuku di kakiku juga lepas. Jadi sampai kukunya pada lepas. Nah, lalu kami menyebutnya itu sebagai
peperangan Dzatur Riqa, yaitu potongan-potongan kain yang kami gunakan untuk membaluti luka-luka kami. Kuku diikat, kaki diikat. Kadang memang Allah itu hanya ingin melihat keseriusan kita kadang. Buktinya mereka sudah capek, berdarah-darah, kukunya pada lepas. Sampai sana nggak perang. Dan itu sering sekali terjadi. Perang apa saja. Perang Mu'tah juga begitu. Bukan perang Mu'tah ya, perang Tabuk, begitu juga. Allah ingin melihat keseriusan kaum muslimin, keseriusan para sahabat. Wa a'iddu lahum mastata'tum itu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah itu sudah ditunjukkan belum oleh para sahabat? Ternyata sudah. Lalu doa sudah ditunjukkan belum oleh para sahabat? Ternyata sudah. Ya sudah, kalau memang sudah begitu, nanti urusan Allah. Allah tinggal melemparkan rasa takut kepada musuh, akhirnya mereka lari. Ini juga begitu. Dalam peperangan Dzatur Riqa mereka sudah berdarah-darah, begitu sampai di lokasi ternyata sudah bubar. Nah, penyebabnya perang ini adalah karena orang-orang Najd itu kan masih wilayah Jazirah Arab, terkenal dengan kuda perangnya. Pokoknya kuda-kuda terbaik itu dari Najd. Ini ada dua kabilah Muharib dan kabilah Tha'labah. Ini terlibat dalam peristiwa Bi'r Ma'unah yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu pembantaian terhadap 69 atau 70 sahabat ahli Al-Quran. Nah, rupanya mereka terlibat, kabilah ini terlibat dalam pembantaian tersebut, maka Nabi menyerang mereka. Tetapi ada juga alasan berikutnya, yaitu tidak hanya mereka terlibat di situ, tetapi mereka juga ingin mencoba kekuatan militer kaum muslimin di Madinah. Mereka ingin juga menyerang Madinah, ingin jajal. Gimana sih kekuatan militernya Nabi Muhammad SAW? Tetapi itulah karena Allah sudah membuat rencana yang paling baik. Kemudian informasi itu tercium oleh para sahabat, lalu Rasulullah kemudian berangkat sebelum mereka menyerang Madinah. Berangkat ke sana dengan balutan kaki itu, mereka bubar. Jadi dahulu ya, baru tahun keempat ini padahal. Baru tahun keempat Hijriah, itu kekuatan militer kaum muslimin sudah ditakuti. Berarti kan luar biasa ya pengaruhnya. Tahun pertama kita tahu kisahnya, sedih sekali kisahnya. Mereka saling membantu. Tahun kedua mereka sudah mulai berperang, meskipun terbatas, itu juga pengalaman pertama mereka berperang, pengalaman pertama mereka berpuasa. Tahun ketiga mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Nah, tahun keempat suruh perang lagi. Tetapi kita lihat kekuatannya sudah bertambah. Rasulullah mengirim setidaknya 700 sahabat menuju Bani Tha'labah dan Bani Muharib tadi. Nah, rupanya sampai sana pada takut bubar. Kemudian kampung itu beliau duduki selama beberapa hari, tentunya ghanimahnya sangat banyak. Lalu disitulah ada peristiwa yang namanya kaidah salat khauf. Jadi asbabun nuzul surat An-Nisa ayat 102 itu di peristiwa itu. Bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya untuk melakukan salat khauf dengan cara yang, kalau saya jelaskan, saya sendiri kurang paham Pak prakteknya bagaimana. Tetapi yang jelas sepertinya bergantian. Rasul dengan beberapa sahabat sholat 1 rakaat, lalu Rasul menunggu, kemudian sahabat yang belakangnya nyusul. Yang jelas bergantian supaya Allah ingin para sahabat tidak lengah. Karena kata Allah dalam ayat itu, musuh kalian tuh ingin sekali agar kalian itu lengah, lepas dari senjata kalian, kemudian mereka menyerang kalian secara tiba-tiba. Itu ayatnya bunyinya begitu. Allah tidak ingin kalian lengah, tetapi kata Allah, kalau cuacanya hujan, kalau kalian sakit, boleh senjata itu ditaruh. Tidak harus ditenteng terus. Boleh. Nah itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pemisah antara ibadah dengan jihad. Ibadah sholat dengan jihad itu satu manhaj dari Nabi kita Muhammad SAW. Enggak ada bedanya. Lalu yang kedua, menunjukkan kepada kita bahwa
betapa pentingnya sholat, ya enggak? Betapa pentingnya sholat sampai kondisi seperti itu pun harus dilaksanakan. Bahkan di sini kan kita lihat berjamaah, tidak terpecah belah mereka, tidak sendiri-sendiri, tapi berjamaah dan Rasul sebagai imamnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat bagi kaum muslimin, apalagi mereka adalah para mujahid. Kalau sampai mereka meninggalkan sholat, tidak bisa kita bayangkan bagaimana hasilnya. Nah, saking pentingnya sholat ini kan kita bisa melihat beberapa contoh. Pertama, contoh di sini tentang sholat khauf. Yang kedua, tentang bagaimana dulu kita pernah kaji bagaimana Abdullah bin Unais sholat asarnya sambil jalan. Ini mungkin baru terjadi sekali ini, mungkin barangkali. Yang tercatat demikian. Baru satu kali ada seorang sahabat Nabi yang melaksanakan sholatnya itu sambil jalan. Karena sudah ngunci target gitu. Targetnya kan Khalid bin Sufyan al-Khudali dari suku Khudail. Yang kata Nabi ciri-cirinya, jika engkau melihatnya maka tubuhmu akan gemetar karena kewibawaannya, karena saking ganasnya orang itu. Nah, ketika target sudah terkunci, tetapi kemudian sholat asar sudah hampir habis, ya sudah, sholatnya sambil jalan dengan isyarat, mungkin menunduk, toleh kanan kiri, mungkin begitu. Intinya betapa pentingnya sholat, jangan sampai ditinggal. Nah itu. Lalu tujuan dari perang ini yang pertama adalah untuk mencerai-beraikan orang-orang kafir. Pertama itu, mencerai-beraikan mereka. Sebelum mereka hadir ke Madinah, mereka sudah diserang terlebih dahulu. Yang kedua, menunjukkan bahwa kaum muslimin jangan dicoba lagi kekuatannya. Mereka sudah sangat kuat. Bahkan mereka tidak hanya berani menghancurkan musuh, tetapi sudah mampu memindahkan pertempuran yang tadinya di Madinah menuju pertempuran di wilayah musuh. Bahkan sudah berhasil menyerang musuh di kampung mereka sendiri. Itu kan kekuatan, prestasi yang luar biasa. Nah, itulah tujuan peperangan Dzatur Riqa. Lalu yang terjadi lagi selanjutnya adalah peristiwa ketika beliau dan para sahabat pulang dari peperangan ini. Karena ketika beliau menyebar pasukan pun tidak dijumpai orang-orang Qudaah ini, orang-orang Najd ini nggak dijumpai. Mereka sudah pergi entah kemana. Maka Rasul kemudian pulang. Nah, ketika di perjalanan ini adalah yang namanya aturan dalam menjaga pasukan, berjaga-jaga pasukan. Jadi kemah itu disebar kemudian dijaga, dan penjaganya ini 2 orang. Rasul menunjuk Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Kemarin kita bicarakan, Pak. Kita ingat Ammar bin Yasir adalah kisahnya di saat orang tuanya meninggal, ibunya menjadi wanita syahidah pertama dalam Islam. Kita sebut nama Abbad bin Bishr, kita akan ingat betapa kokohnya keimanan beliau, betapa khusyuknya sholat beliau. Karena ketika itu jadwal shift dari, anggaplah dari maghrib sampai tengah malam itu jadwalnya Abbad bin Bishr menjaga di mulut lembah. Karena Rasul itu orang yang sangat cerdas sehingga menempatkan kemah-kemah itu di tengah-tengah lembah dan penjaganya berada di mulut lembah yang paling memungkinkan diserang oleh musuh, ditaruh di situ. Ketika Abbad bin Bishr sedang berjaga, beliau ingin sholat tahajud, sholat malam, lalu membaca sebuah ayat. Tiba-tiba dari jauh dipanah oleh musuh. Panahan pertama tidak mempengaruhi kekhusyuan beliau, panah kedua, panah ketiga sama sekali tidak mempengaruhi kekhusyuan sholat beliau. Tetapi kemudian beliau segera menyelesaikan sholatnya, lalu membangunkan Ammar bin Yasir, wahai Ammar, tolong gantikan posisiku. Sekarang sudah jatahmu menggantikan posisiku. Ketika melihat darah mengucur, tentunya kan sahabatnya terkejut. Wahai Abbad, kenapa tidak kau bangunkan aku dari tadi? Kata Abbad, sungguh aku tadi membaca ayat yang aku tidak suka untuk memotongnya. Itu sampai begitu, Masya Allah. Aku tadi sedang membaca ayat yang aku tidak suka untuk menghentikannya. Jadi aku selesaikan. Tetapi kenapa aku kemudian
menyelesaikan sholatku dan aku membangunkanmu, alasannya bukan karena sakit, Mas. Bukan karena dipanah, bukan karena apa. Tapi karena merasa tanggung jawab dia itu menjaga pasukan. Dia kan tugasnya untuk menjaga, bukan untuk sholat selama-lamanya kan. Dia ngerasa lalai kalau dia tuh sholat terus. Makanya dia membangunkan sahabatnya dan dia merasa bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dia bangun, dia berhenti sholat lalu membangunkan kawannya. Jadi cinta Al-Quran itu bisa membuat orang lupa gitu. Padahal kena panah tentunya sakit ya. 3 kali loh, dipanah 3 kali, tapi beliau tidak seperti kena bius, seperti dibius. Dan kasus-kasus bius seperti ini, kalau kita baca dalam sirah banyak ternyata. Kita lihat contohnya tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, Zubair bin Awam itu menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Artinya, kakeknya Urwah ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, bibinya adalah istri Rasulullah. Nah, jadi orang-orang yang di lingkungan baik seperti ini pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Maksudnya, zikir itu bisa melupakan mereka dari rasa sakit. Kisahnya sedikit saya kisahkan. Di saat Urwah itu pergi ke negeri Syam, dia menginjak sesuatu, tetapi kemudian lukanya semakin parah dan harus diamputasi kakinya oleh tabib di sana. Wahai Urwah, agar engkau tidak merasakan sakit, kami sarankan engkau memakan atau meminum sesuatu yang ya haram, mungkin ya haram, tetapi karena darurat, aku sarankan engkau minum ini supaya engkau tidak sakit. Tapi jawabannya apa? Aku tidak ingin pingsan. Kalau aku sampai pingsan, berarti aku lalai dari mengingat Allah. Lah, nanti kamu seperti apa supaya kamu nggak terasa? Aku cukup berzikir kepada Allah, insya Allah tidak terasa. Dan ternyata betul. Ketika dipotong, beliau berzikir, terus berzikir supaya tidak lupa dengan Allah. Berzikir, lalu disiram dengan minyak panas. Ya meskipun zikirnya itu barangkali nadanya agak berbeda ya, karena namanya sakit kan nggak bisa ditutup-tutupi. Mungkin dengan nada yang ya bisa kita bayangkan bagaimana nada zikir beliau ketika kakinya diputus dan disiram minyak panas itu. Itu bisa seperti itu kalau para sahabat. Cinta Al-Quran, kekhusyuan itu bisa membius seseorang. Nah, lalu pelajaran selanjutnya adalah ketika siang hari, di saat beliau beristirahat di sebuah lembah yang banyak digambarkan di situ banyak pohon yang berduri, ada durinya pohon itu. Lalu Rasul menggantungkan pedangnya di atas pohon itu, beliau beristirahat di bawah pohon itu, dan para sahabat juga disarankan untuk istirahat. Mereka menyebar di beberapa tempat. Lalu ketika semuanya sudah tertidur, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, datanglah orang Arab Badui yang bernama Ghawrath bin Al-Harith. Datang mengambil pedang Nabi. Kisahnya masyhur ya Pak. Dan Nabi sedang tertidur. Ketika hendak ditebaskan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah kan sudah bilang, Allah itu akan menolong kamu, menjaga kamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Maka ketika Nabi terbangun, si Ghawrath ini masih ingin menebaskan pedangnya tapi belum jadi. Ya tentunya Allah jaga kan. Kata Ghawrath, wahai Muhammad, siapa yang akan menahanmu dari pedang ini? Nabi kita Muhammad orang yang pemberani dan orang yang yakin. Kata beliau cukup menjawab, Allah. Yang melindungiku dari pedangmu adalah Allah. Tiba-tiba gemetar tangan Ghawrath ini dan pedangnya terjatuh. Lalu diambil oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Ghawrath, siapa yang akan menyelamatkanmu dari pedang ini? Gak bisa bilang apa-apa. Tapi oleh Nabi dibiarkan. Tidak dihukum, tidak disiksa dan sebagainya. Dibiarkan pulang. Nah, karena pembiaran itulah justru Ghawrath kemudian bilang kepada Nabi, wahai Muhammad, mulai saat ini aku tidak akan lagi berencana membunuhmu
Aku tidak akan lagi berencana menyerangmu, dan aku tidak akan ikut-ikutan lagi bergabung dengan orang-orang yang ingin memusuhimu. Akhirnya pulang. Jadi Nabi itu kalau menyelesaikan masalah memang macam-macam. Ada yang dibiarkan, ada juga yang dipukul. Seperti Nuaiman, itu dipukul sampai 70 kali pukulan. Ya karena Nuaiman sendiri yang minta. Wahai Nabi, aku telah lalai. Tadi habis minum khamr, tolong tahirni, sucikan aku. Dipukul 40 kali pukulan. Nah, seakan-akan ya kalau zaman kita sekarang ini kita nasibnya kayak Nuaiman semua. Maksudnya kita itu sering bermaksiat, tapi di hati itu masih ada cinta gitu kan dengan Nabi, dengan Allah itu. Jadi kalau kita di zaman itu jadi Nuaiman, jadilah lah kira-kira gitu. Itu pun ya tetap tidak layak, karena Nuaiman statusnya sahabat yang gelarnya radhiyallahu anhum. Kalau kita kan almarhum, semoga dirahmati Allah. Kalau mereka radhiyallahu anhum, hatta dia seorang pemabuk seperti Nuaiman. Nah, saya cuma membayangkan kondisi kita tuh sekarang kayaknya kok seperti Nuaiman semua. Ya, meskipun sering bermaksiat, tetapi di hati ini masih ada cinta gitu dengan Nabi. Buktinya kan kita mau mengikuti kajian seperti ini kan, mudah-mudahan karena ekspresi cinta kita yang seperti ini, mengikuti kajian. Nah, tentang peristiwa ini, Ghawrath bin Al-Harith ingin menebas Nabi. Allah gambarkan dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, ya ayyuhar rasul, baligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu, apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak melakukannya, wahai Nabi, berarti engkau tidak amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan demikian. Sepertinya kok waktunya sudah cukup lama ya. Ini baru perang Dzatur Riqa. Nah, lalu ketika pulang, ada satu kisah lagi, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah kalau kita baca kisahnya Mas, ini termasuk sahabat yang sering sekali melihat mukjizat Nabi. Saya buka-buka gitu. Kisah kemukjizatan Nabi itu kok Jabir yang meriwayatkan. Jabir yang terlibat. Seperti tadi Ghawrath itu hadisnya dari Jabir. Kisah Ghawrath tadi dari Jabir. Lalu kisah perang Uhud ketika bapaknya itu dimutilasi oleh orang-orang kafir Quraisy, itu bapaknya Jabir juga, dan Jabir yang diajak ngobrol oleh Nabi. Jabir, bapakmu tahu nggak sekarang sedang diapakan oleh para malaikat? Para malaikat sedang berebutan untuk menaungi ayahmu, dan Allah sedang berbicara dengan ayahmu. Itu Jabir lagi kan, mukjizat. Ini di perang Dzatur Riqa ini Jabir lagi nih. Di saat beliau ini karena punya onta yang lemah, kan dia keluarga miskin, adik-adiknya banyak, ayahnya telah meninggal di Uhud. Dia ini setia dengan Nabi, mengikuti Nabi, ikut perang juga dengan Nabi. Kebetulan dapat onta yang sudah tua, lemah, makanya dia selalu tertinggal. Lalu seorang komandan yang hatinya seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau berhenti lalu menanyakan kepada Jabir, wahai Jabir, ada apa dengan ontamu? Kenapa engkau selalu terlambat di belakang? Kata Jabir, ontaku sudah terlalu tua wahai Rasulullah. Kalau begitu, serahkan tongkatmu, derumkan ontamu. Tongkatnya diambil, lalu Nabi memukulkan onta tersebut ke tubuh onta. Memukul tongkat tersebut ke bagian tubuh onta. Dipukul, tentunya mukjizat Nabi. Kata Nabi, sekarang naikilah wahai Jabir. Naik. Tiba-tiba untanya berubah menjadi kuat dan meninggalkan ontanya Nabi Muhammad SAW. Indah banget itu pemandangan kayak gitu. Malah yang ngobatin malah ditinggal. Dipukul, setelah itu bangkit dan meninggalkan ontanya Nabi. Padahal tadinya di belakang. Pasukan selalu di depan, dia selalu di belakang. Terlambat terus. Itulah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Lalu selanjutnya singkat saja insya Allah Bapak-bapak sekalian, Perang Badar kedua. Perang Badar kedua itu adalah perang yang dijanjikan
yang sudah ditepati oleh kaum muslimin tetapi diingkari oleh orang-orang kafir. Dahulu kan kita pernah bahas Pak ya, perang Badar itu, perang Uhud. Ketika perang Uhud sudah selesai, Abu Sufyan bin Harb menemui Umar bin Khattab dan bilang kepada Umar bin Khattab, tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Kita perang lagi setelah ini. Kata kaum muslimin, baik, kami siap melayani kalian. Maka pada tahun yang sama, ini masih tahun 4 Hijriah, kemudian pasukan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, jumlah pasukannya 1.500 orang dengan 10 penunggang kuda berangkat ke Badar dengan kewibawaan yang luar biasa. Setelah memenangkan perang Dzatur Riqa tadi, berangkat ke Badar. Di Badar ditunggu sampai 1 minggu lebih, 8 hari Mas ditunggu. Tetapi Abu Sufyan tidak juga datang. Mereka baru sampai mata air Madinah, di mata air Madinah itu di Maruz Zahran, 40 mil dari kota Mekah. Itu istirahat di situ dan kemudian menarik pasukan. Padahal pasukannya 2.000 pasukan, 50 penunggang kuda. Itu kata Abu Sufyan bin Harb, kita pulang saja. Ini sedang musim semi. Kita tidak usah perang. Padahal sebenarnya takut. Karena sudah tahu bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah berada di Badar, sudah nunggu pulang. Nah, lalu yang dilakukan para sahabat apa di situ? Jualan. Di Badar itu jualan dan untungnya luar biasa Mas, labanya besar. Jadi kita itu kalau melihat perang itu enggak melulu harus dengan suara pedang ya. Ternyata Dzatur Riqa seperti itu. Badar juga seperti itu, malah jualan. Itu Allah hanya ingin melihat keseriusan kita sebenarnya. Allah ingin tahu keseriusan kita itu bagaimana. Dan hasilnya begitu. Asal kalian itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mempersiapkan segala sesuatunya, beres. Allah yang ngatur gitu. Maksudnya begitu sebenarnya. Nah, lalu pelajaran dari perang Badar kedua itu apa? Yang pertama, menunjukkan kekuatan kaum muslimin sudah bangkit. Ketika di Uhud dulu kan kita tahu mereka lemah. Yang kedua, menunjukkan bahwa keberanian pasukan kaum muslimin setingkat di atas keberanian orang-orang kafir Quraisy. Padahal kafir Quraisy itu pasukan nomor 1 di Jazirah Arab. Nggak ada yang berani. Yahudi nggak berani, kabilah-kabilah nggak berani. Tapi sekarang di tahun keempat Hijriah, muslimin berani dan mereka sudah berada di puncak, di tingkatan pertama dari kekuatan dari segi kemiliteran. Lalu yang ketiga, membungkam media-media kafir. Jadi kan dulu kita sampaikan, media kafir itu ya bentuknya syair tadi. Nah, media-media kafir pada waktu itu senantiasa membesar-besarkan kemenangan mereka di Uhud. Sehingga mereka mendapatkan pujian dari kabilah-kabilah Arab. Nah, tetapi dengan peristiwa perang Badar kedua ini, mereka bungkam, akhirnya mereka jadi bahan olok-olokan bagi kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Sudah, nggak ada lagi kekuatan dari sisi media maupun dari sisi militer. Yang selanjutnya, menjaga reputasi militer dan menjaga kewibawaan kaum muslimin secara umum. Itu tujuannya atau pelajarannya. Nah, itu saja hikmah dari perang Badar kedua. Padahal nggak ada perangnya ya Pak ya, cuma jualan, berdagang. Tapi di sini disebutkan sebagai perang. Yang terakhir insya Allah lebih singkat lagi, perang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal itu sebuah tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Ghasasinah. Ghasasinah itu termasuk wilayah Jazirah Arab, tetapi di bawah Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Nah, sudah di bawah wilayah itu. Maka tujuan perang ini salah satunya adalah untuk menegakkan pilar-pilar negara Madinah. Jauh jaraknya, 16 hari perjalanan. Ratusan kilometer tentunya. Dan peperangan ini terjadi di 1 tahun setelah perang Badar kedua tadi, di tahun ke-5 Hijriah. Beliau membawa 1.000 pasukan, membawa 1.000 sahabat, dan ini dilakukan secara sangat rahasia.
Karena beliau dan para sahabat 1.000 orang itu berangkatnya ketika menjelang malam hari. Ketika malam hari mulai maghrib mereka jalan, menjelang subuh mereka istirahat sampai malam. Nanti kalau sudah hampir malam berangkat lagi. Itu selama 16 malam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengcounter mereka karena mereka sudah berencana ingin merampok siapapun yang melewati kabilah mereka. Karena kabilah ini kan kabilah yang posisinya antara Madinah dengan Syam. Sementara kaum muslimin kalau mereka hendak melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pasti melewati jalur ini. Kabilah ini namanya kabilah Asad dan Ghatafan. Kabilah Asad dan kabilah Ghatafan. Nah, mereka sudah berencana pertama itu tadi ingin merampok siapapun yang lewat jalur mereka. Yang kedua, mereka sama seperti kabilah Muharib tadi, ingin menjajal kekuatan militer muslimin. Bagaimana sih kekuatan militer muslimin di Madinah? Mereka ingin coba. Nah, maka Nabi kemudian mengutus atau mengirim beberapa sahabat dan juga beliau ikut di situ menghancurkan mereka. Ahli sejarah mengamati sebenarnya kalaupun mereka tidak didatangi pasukan itu bukanlah sebuah aib bagi kaum muslimin karena jaraknya sangat jauh. Tidak terlalu mengefek bagi kedaulatan Madinah. Tetapi Nabi punya tujuan lain, tujuan jangka panjang. Yang pertama tujuannya adalah untuk menegakkan pilar-pilar negara Madinah tadi. Yang kedua, strategi militer memang mengharuskan begitu, antisipasi. Jangan sampai hal yang kecil ini dibiarkan, nanti justru menjadi besar bahkan jadi bumerang bagi kaum muslimin. Makanya mereka didatangi dan dihancurkan. Lalu tujuan selanjutnya adalah keberadaan mereka itu bisa mengganggu perekonomian kaum muslimin. Yang ketiga, untuk menunjukkan di Jazirah Arab bahwa kalian, wahai orang-orang yang ada di Daumatul Jandal, meskipun kalian masyarakat pinggiran, masyarakat desa yang jauh dari jangkauan kami di kota Madinah, tetapi kalian adalah bagian dari kami. Jadi kalian harus kami lindungi, kalian juga harus kami amankan, kalian tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jadi sampai seperti itu tahapannya. Yang terakhir, kita akan mengenal nama dari Bani Ghifar yang namanya Siba bin Arfatah al-Ghifari. Beliau selama 16 hari ditinggal ke Daumatul Jandal itu menggantikan posisi Nabi untuk memimpin Madinah. Kenapa kok tidak dari Bani Aus, tidak dari Bani Khazraj, tidak dari Quraisy bahkan? Pelajaran juga bagi kita. Pertama bagi masyarakat Madinah, bahwa wahai kalian masyarakat Madinah, siapapun pemimpin kalian, kalau dia itu baik, ikutilah. Bani Ghifar kan kita tahu, kampungnya maling. Sangat negatif pandangan masyarakat Jazirah Arab terhadap Ghifar. Tetapi Rasul sengaja menunjuk Siba bin Arfatah al-Ghifari untuk menggantikan beliau di Madinah. Karena beliau tahu bahwa Siba ini adalah orang yang sangat piawai dalam hal administrasi. Makanya ditunjuk. Ingin juga mengajarkan kepada masyarakat Madinah, pemimpin kalian itu bukan harus dari orang-orang Quraisy, tidak harus dari orang-orang Aus atau Khazraj, tapi dari Ghifar pun kalau itu baik ikutilah mereka, ikutilah dia. Barangkali begitu Bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.